Pasca seleksi P3K ini Pak, kan ada beberapa honorer kita yang belum lulus Pak. Itu nanti apakah kebijakannya ada P3K paruh waktu atau bagaimana? Atau dirumahkan dulu itu Pak? Ya, oke. Jadi terkait dengan penataan ASN, ini penataan ASN ya, konteksnya penataan ASN, sesuai juga dengan surat Mendagri beberapa waktu yang lalu bahwa penataan non-ASN. Non-ASN ini kan istilah kita di daerah kan honorer. Ya, honorer ini kan ada tiga kelompok sebenarnya. Yang pertama, honorer yang masuk dalam jabatan ASN yang sudah masuk database yang sudah dilakukan 2022 yang lalu. Itu semuanya masuk sudah database. Nah, yang sudah masuk database ini tentu mereka ini yang pertama yang dipersilakan untuk ikut tes seleksi P3K. Nah, P3K ini juga ada formasi. Formasi itu yang diusulkan daerah yang sesuai dengan kemampuan kita menggajinya nanti karena standarnya sudah gaji. Nah, yang belum sebenarnya istilahnya itu kalau yang P3K sekarang seleksi ini sebenarnya istilahnya kan bukan lulus tidak lulus, tapi belum masuk karena formasi terbatas. Ya. Belum masuk karena formasi terbatas. Seperti Bapeda, misalnya formasinya cuma 2 orang, sementara yang masuk base data kemarin 2022 itu misalnya 11 misalnya. Berarti masih ada 9 yang belum masuk, belum bisa memenuhi menjadi mendapat formasi ya, bisa menjadi P3K penuh. Nah, yang sisa yang 8 itu tetap diperkerjakan, tetap kita pekerjakan dan nantinya penggajiannya tetap seperti yang kita lakukan selama ini, sebesar honor yang bersangkutan, dan dia ditugaskan sebagai petugas P3K paruh kerja. Nah, paruh kerja ini mungkin kita menunggu petunjuk juga sampai saat ini. Mungkin nanti ada format khusus surat tugasnya atau SK-nya, karena selama ini kan SK Bupati gitu. Apakah nanti akan ada perubahan? Informasi dari pegawai itu ada perubahan. Mungkin nanti ada semacam surat tugas untuk yang mereka yang paruh kerja. Kalau yang itu kan sudah dia sudah SK ini SK P3K penuh kan sudah nih. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi tenaga non ASN ini yang dari setelah pendataan dulu sampai saat ini yang boleh mengikuti tes P3K tahap kedua yang nanti akan dilakukan, pastinya belum bulan kapan, mungkin 2 atau 3 bulan lagi akan dilakukan. Dan mereka yang sudah cukup 2 tahun ini dari 2022 dulu sampai mungkin sampai saat ini kalau mungkin dalam mau detailnya nanti ke BKPSDM itu boleh mendaftarkan diri yang mereka yang honornya itu masuk di dalam jabatan ASN ya, tenaga administratif misalnya, kemudian petugas lainnya yang bisa ikut. Nanti akan ada seleksi tahap berikutnya dan mereka ini pun masih diperkerjakan, statusnya juga nanti bisa di P3K paruh kerja sesuai dengan penganggaran yang sudah dialokasikan oleh kawan-kawan saat ini. Bersyukurnya kita hampir seluruh PD itu masih memplotting anggaran. Tinggal nanti bentuknya seperti apa. Nah, kami khawatir kemarin kalau tidak ada lagi yang mau kita masih menganggarkan itu. Kemudian yang tidak, katakanlah mungkin yang tadi yang masuk kemarin dalam daftar honor yang katakanlah mungkin tidak bisa ikut P3K tahap 2 itu, inilah yang mungkin sampai saat ini belum ada tempat untuk kita meletakkan. Tapi kalau yang sisa lainnya itu tenaga honor yang posisi dia atau tugas dia itu berada di posisi alidaya atau outsourcing. Ini tenaga-tenaga seperti supir, tenaga cleaning service ya, kemudian jaga malam dan petugas-petugas yang katakanlah mungkin ini lainnya. Ini sudah jelas. Dan berdasarkan ini juga dari dulu sudah dijelaskan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga alidaya yang tidak bisa kita samakan dengan P3K paruh kerja tadi. Mereka dilakukan dilakukan ikatan bekerja dengan OPD atau dengan kita itu melalui 2 cara. Yaitu pertama dengan outsourcing melalui pihak ketiga atau vendor, termasuk tenaga kebersihan di DHK. Kemudian yang kedua kita melalui kontrak personal PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Misalnya supir nih
Supir misalnya kita ada kontrak dengan yang bersangkutan supir, tapi status dia nih tenaga kontrak lepas, bukan tenaga honor dia. Jadi penggajian kontrak dan setiap tahun itu diperbarui. Inilah yang disebut dengan alidaya. Jadi memang agak banyak ini, blok-bloknya agak banyak. Nah kalau yang ini anggaran pun hampir seluruh OPD masih menganggarkan, tinggal seberapa banyak nanti masing-masing OPD itu supirnya berapa orang, kalau di Serdani berapa orang, itu nanti yang kita sekarang ini sedang kita proses, sedang kita pelajari. Mungkin besok atau ini ada petugas kita yang juga konsultasi ke BPKP bagaimana terkait dengan kontrak ini, kemudian juga bagaimana terkait dengan kalau sudah bisa kita lakukan dengan vendor. Tapi dari rapat kami sudah berapa kali ini untuk di Bukit Selatan ini sampai saat ini belum ada vendor khusus yang baru yang bisa melakukan ini. Mungkin nanti kita berharap mungkin ada kawan-kawan nanti yang bergerak di jasa vendor ini untuk mendukung. Tapi terakhir saya sampaikan bahwa tenaga honor kita ini ada juga yang sudah sekian puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu mungkin berapa tahun yang lalu, ini tenaga yang otomatis terpisah dari yang saya sebutkan tadi, yang dalam kelompok K2. Nah kalau K2 ini apapun status dia honor itu dia boleh ikut ngetes P3K. Nah, tapi lagi-lagi tadi karena ada formasi, ada juga yang belum tertampung ya di itu K2 untuk yang K2. Berarti yang peluang diberhentikan itu yang tidak bisa ikut P3K, termasuk itu berapa orang kira-kira Pak? Kalau jumlah total mungkin saya nggak terlalu ini, mungkin nanti konfirmasi ke BKP SDM. Tapi kalau untuk contoh aja, misalnya kalau di Serdani ada sekitar hampir 40-an ya. Berarti sebungkusat itu masih ratusan tuh ya? Kalau seluruh kabupaten, Rasaku masih ratusan. Total honorer kita berapa? Di DPR namanya. Sekwan. Di Sekwan ya. Total honorer kita berapa Pak? Total honorer 1.000. Kalau honorer, kalau database yang lama dulu, yang dulu sekitar 1.300-an. Kemudian ditambah yang 2 tahun kan, yang 2 tahun yang bisa ikut sini mungkin sekitar, kini mungkin di angka sekitar 1.600 mungkin sampai ya 1.600 dengan seluruhan mungkin vendor mungkin nggak sampai 2.000. Dikurangi yang lulus kemarin Pak ya? Iya, dikurangi yang sudah lulus. Jadi kira-kira Pak untuk yang ini udah dirumahkan atau belum Pak yang tidak bisa ikut Pak? Pada intinya semuanya kita rumahkan dulu, kemudian baru penataan kita. Misalnya yang boleh bisa seperti tadi kan, misalnya yang tadi tes P3K tapi belum dapat kota, kembali kan semuanya kan sudah diserahkan dulu, itu dipanggil lagi. Jadi bertahap panggil, termasuk yang di kebersihan itu. Mungkin ada yang sudah dipanggil duluan karena urgen untuk ininya, tapi ada yang belum bisa dipanggil dulu sambil proses administratif yang dilakukan oleh kepala daerah satu jalan. Katanya kemarin secara administrasi dirumahkan semua perawatan. Iya betul. Makasih Pak Sekda. Oke.